Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih sittu durar min usuli ahli al-athar. Hadal kalamu fi ghayatil jawdati hadal kalamu fi ghayatil jawdati wal wuduhi wa huwa tashihun liman hajil ladhi yarmauna ghayrahum الذين يرمون غيرهم بالحجارة وبيوتهم من زجاج وفي الوقت نفسه يعظمون الأسباب المادية حتى يروا أن عدوهم تمكن لقوته والحق أنه لا يدخل عليهم العدو بيوتهم إلا إذا وهى بنيانها أي لا ينهزم المسلمون لقوة عدوهم ولكن لضعف إيمانهم حتى ولو عريت أيديهم من الأسباب بعد بذل الوسع كفاهم الله ما نابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para ikhwah sekalian, kita masih dalam penjabaran prinsip yang keempat, yaitu bahwasanya kejayaan itu tak akan pernah diperoleh, kejayaan dalam Islam tak akan pernah diperoleh kecuali dengan ilmu. Dan pada pekan yang silam telah kita jelaskan bahwasanya jihad itu, ya, karena itulah seruan yang paling senang diucapkan oleh banyak orang yang mereka terkadang hanya bermodalkan dengan semangat jihad. Jihad itu pada hakikatnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, tak akan mungkin dapat seseorang itu berjihad melawan musuh-musuhnya di luar sana sebelum dia berjihad ya menundukkan hawa nafsunya, menundukkan nafsu angkara murkanya. Dalam diri kita ini ada musuh, dan musuh itulah yang paling dahsyat. Tak akan mungkin seseorang itu dapat melawan musuh-musuhnya di luar sana atas nama jihad sebelum mereka mampu menundukkan terlebih dahulu musuh yang ada bersama mereka, yaitu nafsu angkara murka, syahwat, ya, maupun syubhat. Penyakit-penyakit inilah yang harus terlebih dahulu seseorang berusaha berjihad mengalahkan musuhnya yang terdapat dalam dirinya, barulah mungkin dia itu dapat berjihad melawan musuh-musuh di luar. Orang yang hanya berteriak-teriak jihad melawan musuh di luar, tapi tak pernah dia berjihad menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, tak peduli dengan perintah-perintah Allah, tak mengindahkan larangan Allah Subhanahu wa taala, orang ini tak akan mungkin dapat menang melawan musuh-musuh mereka, karena sesungguhnya musuh terbesarnya bersama dirinya. Kemudian Muqayyim menyebutkan antara kedua musuh ini ada musuh yang ketiga, dialah akar masalah, yaitu siapa? Syaitan. Ya, syaitan ini akan berusaha menghalangi seseorang untuk dapat memerangi syahwat yang terdapat dalam dirinya, nafsu angkara murka. Syaitan ini pula yang akan menggerakkan musuh-musuh mereka untuk dapat menundukkan kaum muslimin. Ya, maka hendaklah seorang senantiasa menjadikan syaitan musuh abadinya. Ya. Dan banyak orang yang mengaku memusuh syaitan, tapi dia mengikuti syaitan langkah-langkahnya, mimpi-mimpinya, keinginan-keinginannya, kehendak-kehendaknya. Ya. Kembali kepada perkataan al-musannif hafizahullah. Hadzal kalamu, perkataan ini, yakni perkataan jihad itu harus didasari dengan jihad menundukkan musuh dalam dirinya,
baru menundukkan musuh-musuh di luar, dan sebelumnya harus dapat menundukkan musuh yang senantiasa menyertainya, yaitu syaitan. Hadzal kalam, perkataan ini fi ghayatil jaudati wal wuduh, perkataan yang begitu cerdasnya, baiknya dan jelas. Orang yang bermimpi mengalahkan musuh sementara dia dalam kondisi lemah tubuhnya, penyakit menggerogotinya, tak akan mungkin dapat melawan musuh-musuh mereka. Wa huwa tashihun limanhajil ladzina yarmuna ghairahum bil hijarah. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, sesungguhnya statement yang telah diungkapkan oleh Ibnu Qayyim ini adalah dalam rangka mengkritisi manhaj atau cara beragama orang-orang yang selalu meneriakkan, mencela orang-orang lain, mencela ahlus sunnah, tak mau bergerak, kalian diam saja, kalian pandainya ngaji aja. Mencela as-salafiyin, mereka mengatakan al-qa'adah, tahunya duduk, buka buku, bentangkan buku, tak tahu hakikat daripada jihad itu sendiri. Mereka mengomentari miring terhadap upaya mengembalikan umat kepada Islam yang dibawa Rasulullah dalam semua lini kehidupan. Dari mana kita mengenalnya? Dari ilmu. Bagaimana akidah yang benar? Dengan ilmu. Ibadah yang benar? Dengan ilmu. Muamalah yang benar? Dengan ilmu. Bahkan di antara muamalah itu ada namanya jihad, juga harus dengan ilmu. Semuanya tak akan lepas daripada ilmu. Dan mereka senantiasa melecehkan. Mereka mengatakan mereka itu salafiyin adalah kata mereka apa? Murji'ah salafiyah. Mereka rubah makna murji'ah. Murji'ah itu adalah kelompok dalam Islam yang menyempal, yang mereka mengatakan tak berguna amal, cukup ngomong saja. Maka mereka menisbatkan salafiyin ahlus sunnah dengan murji'ah. Ya, katanya apa? Ngomong aja pandainya mereka, mimbar ya kasih sama di mimbar. Tapi kalau turun ke lapangan bukan mereka orangnya. Kami yang turun ke lapangan. Maksudnya apa? Demo. Teriak-teriak, menentang taghut dan seterusnya. Ini mengkritisi manhaj mereka yang senantiasa melempar, menuduh orang-orang selain mereka. Ya, dalam bahasa Arab ada mengatakan, "Man kana baituhu minaz zujaji fala yarmi buyutan nasi bil hijarah." Barang siapa yang rumahnya terbuat dari kaca, jangan pernah melempar rumah orang pakai batu. Pondasinya lemah, manhajnya kropos, tak paham Islam secara utuh, kemudian mencela orang. Maka orang ini bagaikan perumpamaan orang yang membuat rumah dari bahan kaca. Semua rumahnya kaca. Dan dia sosokan keluar, dia lempari rumah-rumah orang pakai batu. Tentu orang akan balik melempari rumahnya pakai batu. Apa jadinya? Hancur rumahnya. Inilah manhaj mereka. Teriak-teriak jihad. Tanya sama dia, kalau andai kata dia tegakkan syariat Islam, ya, seseorang mencuri, dipotong tangan yang mana? Subhanallah. Ada salah seorang dari sahabat atau tabi'in, saya tak ingat. Dia menyebutkan peperangan mereka melawan orang-orang orang-orang kufar. Ada seorang khawarij. Dia berkata, dan seorang sahabat atau tabi'in tadi tangannya putus yang sebelah kiri. Dia menceritakan bagaimana mereka menaklukkan benteng-benteng musuh segala macam panjang. Berkatalah orang khawarij yang bodoh ini, fulan, omonganmu besar kali. Kau katakan kau menaklukkan musuh segala macam, tapi aku curiga tanganmu kenapa dipotong? Jangan-jangan kau mencuri. Dikatakan oleh beliau, wahai fulan, kau tahu andai kata orang mencuri yang mana dipotong? Tangan kanan, bukan tangan kiri. Ini tanganku tangan kiri. Ini ketika berjihad dipotong oleh jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencuri. Subhanallah. Jadi gimana antum teriak jihad? Bagaimana antum teriak khilafah? Tak duduk, ilmu yang kecil pun tak duduk. Wudu yang benar pun tak duduk. Ya. Apalagi ilmu-ilmu lain, riba mereka gudangnya. Subhanallah. Apalagi perdukunan tak pernah mereka ingkari. Mungkin sebagian pun terlibat dalam perkara ini. Kuburan-kuburan dikultuskan, diagungkan, mereka diam seribu bahasa. Sementara ketika ada orang mendakwa kepada tauhid, mendakwa kembali kepada sunnah, mereka lempari dengan berbagai macam tuduhan. Wahabi, Salafi, Wahabi, Sawah, Salafi, Wahabi. Ya.
Macam-macam. Ada yang mengatakan talafi, dia yang talafi. Macam-macam. Celmohon, ya, yang kita tak mau mencela para penguasa, macam-macam mereka katakan. Itu penjilat. Subhanallah. Padahal kita itu mengamalkan hadis Nabi yang mulia SAW. Kata Nabi, isbir, isma' wa'ti. Kau dengar, kau patuhi. Wa in dhuriba dhahruk, sekalipun mereka berbuat zalim kepadamu, dipecut punggungmu, wa ukhidha maluk, hartamu mereka ambil dengan paksa, sabar. Itu Nabi yang bersabda. Tatkala kita keluarkan hadis ini, mereka katakan itu talafi. Yang membawakan hadis Nabi disebut talafi. Allahu Akbar. Sementara dia dengan logikanya mengatakan negeri tagut. Subhanallah. Ini yang dibenarkan. Allahu Akbar. Orang-orang banyak tertipu karena mereka tak punya ilmu agama. Wallah, banyak orang tertipu mendudukan, inilah syekh kami di negeri ini. Lihat paling banyak itu netizennya. Inilah syekh kami di negeri ini, inilah ulama kami. Lihat paling banyak yang ikuti kajian-kajiannya. Kalau kau tengok di YouTube namanya nomor 1. Kita tak pernah memandang nomor 1 di YouTube, nomor 1000. Bukan itu standar kita dalam membenarkan atau menyalahkan seseorang. Tapi semua ditimbang dengan dalil. Ya, daripada kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah manhaj mereka. Ya, wa buyutuhum min zujat, rumah mereka terbuat dari kaca. Mereka lontar rumah orang pakai kayu, pakai batu. Wa fil waqti nafsihi yu'azzimun al-asbab. Orang-orang semacam ini mereka yang senantiasa membesarkan al-asbab. Ya, membesarkan segala macam bentuk sarana-sarana, media-media. Padahal media dan sarana ini bukan dia akar masalah. Ya, yu'azzimun al-asbab al-madiyah. Di benak mereka kemenangan Islam murni hanya dengan kekuatan senjata. Ya, murni hanya dengan kekuatan senjata, murni dengan kekuatan pasukan. Hanya itu di benak mereka. Kalau musuh senjatanya kuat, kita harus kuat. Mereka tak pernah melihat bahwasanya akar masalah bukan di kekuatan senjata, tapi di kekuatan iman. Subhanallah. Karena kita melihat dalam sejarah peperangan kaum muslimin dengan para kufar, senantiasa mereka paling sedikit jumlahnya, paling sedikit tentaranya. Lihat Tariq bin Ziyad, berapa jumlah pasukannya ketika menaklukkan, subhanallah, musuh-musuhnya tak sebanding. Kadang mereka sepertiga daripada musuh-musuh mereka. Tapi Allah menangkan mereka bukan dengan madiyah, bukan dengan materi, ya, tapi dengan iman. Hatta yaro anna aduwahum tamakkana liquwatih, sehingga mereka menganggap musuh itu menguasai kita karena kekuatan persenjataan mereka, kekuatan militer mereka, karena kecanggihan alat tempur mereka, F-16, F-17, F-18, macam-macam. Subhanallah. Orang kufar memenangkan segala macam peperangan karena mereka punya senjata siluman, punya pesawat siluman, pesawat anti radar. Itu aja dibahas. Padahal musuh kita menang bukan gara-gara itu. Dalam pandangan Islam yang dibawa Rasulullah, musuh kita menang karena lemahnya kita, lemahnya iman. Tak ada jalan lain kecuali itu di perkaranya. Dan lemahnya iman adalah dampak daripada lemahnya ilmu. Subhanallah. Ya, kalau andai kata kuat iman, tak akan mungkin malam lebaran, malam tahun baru kemarin pekak telinga kita, anak hampir tidur terlambat mungkin jam 12. Di mana-mana kerupak. Subhanallah. Ya karena lemahnya iman, karena lemahnya ilmu. Ikuti majusi. Ya kadang-kadang pinggir kiri, pinggir kanan tetangga trompet. Subhanallah. Karena lemahnya iman, karena lemahnya ilmu. Subhanallah. Ya, kita lihat rumah-rumah kaum muslimin sibuk pula bakar-bakar. Ini karena lemahnya iman, lemahnya ilmu. Setiap halaman sibuk bakar ayam, bakar macam-macam. Lemahnya iman, lemahnya ilmu. Malam tahun baru tak ada kelebihannya, sama dengan malam-malam biasa. Karena tak ada dalam Islam tahun-tahun baru, tahun lama. Subhanallah. Tahun boleh bertambah, peringatannya tak ada. Subhanallah. Lemahnya iman. Sebagian daerah mungkin, masya Allah, ya, pemerintah setempat mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk membeli, ya, perkara yang sia-sia. Subhanallah. Kumpul di alun-alun, diledakkan berbagai macam mercon dan seterusnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita yang punya anak baik, subhanallah, bahkan kita yang punya jantung tak benar, kaget-kaget.
Anak lewat jalan, pap, takut anak nanti jatuh kena mobil. Subhanallah. Ini karena kurang iman. Dampak daripada kurangnya ilmu. Ini mau menang melawan musuh-musuh mereka? Hasya wa kalla, mustahil. Jadi mereka menganggap menangnya musuh karena kekuatan militer, karena banyaknya jumlah pasukan mereka, karena menguasai segala macam peralatan tempur, karena mereka punya kapal induk yang begitu besarnya, dalamnya memuat sekian ratus pesawat-pesawat tempur. Karena tak mereka lihat akar masalah diri mereka sendiri, tak punya iman yang kuat, yang kokoh. Imannya ecek-ecek, kata orang Medan. Imannya icak-icak, kata orang Minang, mirip-mirip. Ecek-ecek saja imannya. Buktinya apa? Malam tahun baru mungkin banyak orang tahu salat Isya, sudah sibuk di alun-alun berkumpul sebelum Isya. Malam tahun baru banyak orang bergimpangan bangkitkan bangkai-bangkai, tak laksanakan salat subuh karena semalam suntuk mereka melaksanakan pesta acara segala macam. Malam tahun baru muda-mudi, kondom-kondom, semuanya berserak-serak. Ini yang mau diikut. Subhanallah. Batuk anak dibuatnya. Wal haqqu, yang benar, annahu la yadkhulu alaihimul adu buyutahum. Musuh-musuh itu tak akan pernah dapat masuk ke rumah-rumah mereka. Illa idza waha bunyanuha, kecuali karena rumah mereka yang lemah. Tak kuat rumah mereka. Pondasinya tak kuat, pagarnya tak kuat. Subhanallah. Jendelanya tak kuat. Ya, maka mudah masuk musuh-musuh mereka. Ay la yanhazimul muslimuna liquwwati aduwwihim. Orang-orang Islam itu mereka bukan kalah disebabkan karena kuatnya musuh-musuh mereka, walakin li dhu'fi imanihim, tapi karena lemahnya iman mereka. Tengok Tariq bin Ziyad, apa sampai di Andalus yang dilakukan, semua kapal dibakarnya supaya apa? Supaya putus harapan untuk larikan diri. Kaget semua kaum muslimin, lihat terbakar semua. Siapa yang membakar kapal kita? Apakah musuh? Aku yang bakar. Supaya kan putus asa daripada kapal-kapal itu, tak ada pulang. Kita harus mengalahkan musuh-musuh kita. Bekal kita sedikit minim. Kalau tak sempat kita kalahkan, kelaparan kita mati di sini. Subhanallah. Mana jumlah yang banyak? Iman yang kuat. Subhanallah. Andai kata malam-malam jihad melawan musuh-musuh mereka mengontrol pemimpin pasukan di kemah-kemah, di tenda-tenda kaum muslimin. Andai kata ada nampaknya tidur sepanjang malam, dia katakan, dari sinilah masuk musuh yang tidur ini. Dari dialah nanti akan terlubang Islam. Subhanallah. Malam-malam mereka bagikan lebah membaca kitabullah, mengerjakan qiyamul lail. Ini yang memenangkan Islam. Subhanallah. Ada yang tidur sepanjang malam. Dari sinilah masuk musuh ini kayaknya nih. Subhanallah. Kita sepanjang malam tidur. Illa man rahimallah. Dari kita lah masuk musuh-musuh itu sendiri. Subhanallah. Hatta walau ariyat aydihim minal asbab. Sampai kalaupun tak ada lagi apapun yang kita miliki berupa fasilitas. Ya, dalam melawan musuh-musuh kita ba'da badlul usri, setelah kita berusaha maksimal, kafahumullahu manhabahum. Allah akan cukupi mereka, Allah akan menangkan mereka. Subhanallah. Ini akidah. Dan ini adalah pelajaran yang begitu langka. Tak semua orang paham. Yang Allah rahmati saja yang paham. Tak semua orang kenal. Orang yang penting adalah kumpul rame-rame kita. Ya. Adapun seperti ini enggak masuk akal mereka. Bagaimana Islam menang di kaji-kaji aja? Capek kita ngaji. Aku udah berpuluh tahun ngaji. Tak menang Islam. Karena kau ngaji salah. Subhanallah. Yang ini gajinya, ya, hal-hal yang menyala. Bagaimana dia menjadi Tuhan? Kan kacau itu. Bagaimana hamba bisa menyatu dengan Tuhan? Kayaknya aku harus sampai kepada tingkat menyatu dengan Tuhan ini. Ini yang dikajinya. Ya, ada yang dia sibuk beribadah supaya jadi apa? Jadi orang sakti mandraguna, alias jadi dukun, macam-macam. Ya, karena itulah kadang-kadang karena banyak orang menyala di kampung-kampung itu. Kalau kita mengamalkan agama dengan benar, mereka takut. Kalau antum pulang berjenggot, antum pulang cingkrang, alah, janganlah terlampau fanatik kali dalam agama ini. Nanti kau fanatik kali, gila kau. Karena tengoknya memang banyak orang di kampung yang gila. Kenapa? Belajar yang salah. Subhanallah. Bersuluk, bertarikat, tinggalkan agama, cari karomat, lama-lama gila. Dia takut kita jadi gila. Wallahi antum semua tak akan jadi gila di sini.
Tidak akan mungkin jadi gila karena apa yang kita ajarkan, apa yang dikatakan oleh para ulama berdasarkan dengan dalil daripada kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Subhanallah, enggak akan ada istilahnya gila kau untuk di mana belajarnya? Sabilun najah, tak mungkin. Tak mungkin. Ya, kalau gila dunia mungkin, itu lain itu perkaranya. Kalau gila gara-gara agama, gara-gara di sabilun najah dia belajar, mustahil. Kita tak mengajarkan antum menjadi orang-orang gila. Subhanallah. Baca lagi, akhi. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah wa min sunnatillahi anna man lam yumkinil mu'minuna an yu'iduhu min alladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu fa inna Allah subhanahu yantaqimu minhu li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yakfihi iyyahu kama qaddamna ba'da dhalika fi qissatil katibi al-muftari wa kama qala subhanahu wa ta'ala fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin inna kafaynakal mustahzi'in. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tallahi ma ada 'alaikal adu illa ba'da an tawalla 'ankal waliyyu an tawalla ankal waliyyu fala tadhunna anna asy-syaitana ghalaba walakin al-hafidhu a'rad wa qad arafta. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah, ini yang saya sebutkan Ibnu Taimiyah ini paling banyak dicela oleh orang-orang jahil. Subhanallah, dan paling banyak dituduh, paling banyak difitnah. Banyak buku-buku yang menuduh beliau, mengatakan dia itu mujassimah, dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia naik ke atas mimbar ya di Damaskus, kemudian dia turun dari mimbar, dia katakan turunnya Allah seperti turunku ini. Ini dusta. Itu Ibnu Battutah meriwayatkannya. Ibnu Battutah pendusta. Begitu kuatnya Ibnu Battutah di dalam yakni akidah batiniyahnya. Ya, Rafidhah. Dia berdusta atas nama Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah tabaraka taala. Tak pernah Ibnu Taimiyah pidato di situ. Bahkan sebelum daripada dia mengatakan jumpa Ibnu Taimiyah telah dipenjara qal'ah. Subhanallah. Ini disebarkan Ibnu Taimiyah mujassimah, Ibnu Taimiyah. Bahkan lebih parah dikatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Padahal Syekh Muhammad bin Wahab abad ke-13 atau subhanallah. Ya, atau abad ke-12. Syekhul Islam abad ke-7 dikatakan Ibnu Taimiyah apa? Wahabi. Subhanallah. Inilah Wahabi Ibnu Taimiyah. Kacau balau. Ya. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa min sunnatillah, di antara bentuk sunnatullah yang telah Allah atur tak akan pernah berubah. Anna man lam yumkinil mu'minuna an yu'idhuh, orang yang tak mampu dibela oleh orang-orang beriman. Kadang-kadang kita tak mampu dibela orang-orang beriman. Subhanallah. Tak mampu orang beriman membela kita kadang-kadang. Tapi jangan takut. Ketika tak mampu kawan-kawan kita membela kita, tak mampu kaum muslimin membela kita, jangan takut. Ada Rabbul Muslimin, Tuhannya kaum muslimin akan membela kita. Kata beliau, anna man lam yumkinil mu'minuna an yu'idhuhu minal ladzina yu'dhuna Allah wa rasulah. Ketika tak mampu orang-orang mukmin membela seseorang yang disakiti oleh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya, fa innallaha subhanahu yantaqim minhu. Allah yang kelak akan mengambil ya balasan terhadap apa yang dilakukan kepada mereka dari kezaliman. Ketika kita mampu mengalahkan musuh-musuh, membela orang ini, membela sekelompok kecil ini, masyarakat kecil ini yang tertindas, dan seterusnya, Allah mampu membelanya. Wa yakfihi iyah, Allah cukup. Kama qaddamna ba'da dzalika fi qissatil katib al-muftari. Pernah kami sebutkan ini dalam kitab kami namanya Al-Katib al-Muftari, penulis yang berdusta. Wa kama qala subhanahu, lihatlah Allah berfirman, fasda' bima tu'mar, sampaikan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, berpalinglah dari orang-orang musyrik. Inna kafainakal mustahzin, kami yang akan mencukupimu wahai Muhammad, membantumu daripada orang-orang yang melecehkanmu. Jangan khawatir. Ketika hamba-hamba di bumi ini tak sanggup membantu kita lagi, terjepit kita, maka Allah Rabbul Alamin akan membela kita, mengambil hak-hak kita. Subhanallah. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim, tallahi ma ada 'alaikal adu, demi Allah tak akan mungkin musuh dapat mengalahkanmu.
illa ba'da an tawalla ankal waliyyu, kecuali ketika Tuhanmu berpaling darimu. Bagaimana Allah berpaling daripada kita? Kita tak indahkan perintahnya, larangannya, syariatnya. Tak ingat kepadanya, tak berzikir kepadanya, tak menundukkan diri di hadapannya, maka dia berpaling daripada kita. Tatkala kita tenggelam dalam berbagai macam maksiat, Allah berpaling daripada kita. Ketika Allah berpaling, pasti kita kalah. Kata Ibnu Qayyim, "Fala tadhunnu anna syaitana ghalab." Jangan pernah kau kira syaitan itu akan menang. Syaitan tak pernah menang. Walakinnal hafidha a'rad. Ketika engkau kalah, ketahuilah bukan syaitan yang menang, tapi karena yang menjagamu Allah berpaling meninggalkanmu. Allahu Akbar. Ini kunci jawaban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kenapa kaum muslimin di berbagai macam antero dunia ini dalam kondisi yang begitu memprihatinkan? Subhanallah, jawabannya karena Allah berpaling daripada mereka. Kenapa Allah berpaling daripada mereka? Karena mereka tak ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak indahkan perintah, tak indahkan larangan. Itu jawabannya. Tak merujuk kepada kitabullah, tak merujuk kepada sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita bahwasanya Allah akan timpakan kehinaan kepada kaum muslimin. Sallallahu alaikum dhullan. Dia pasti timpakan kepada kehinaan. La yanzihu ankum, tidak akan dia cabut kehinaan itu selama-lamanya dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kembali ke agama kalian, kembali ke masjid. Subhanallah. Itu awal daripada langkah-langkah sebelumnya adalah kembali kepada tauhidullah. Selama masjid-masjid sunyi, pasar-pasar ramai, mal-mal ramai, plaza-plaza ramai, subhanallah. Selama situs-situs kesyirikan merajalela dengan segala macam bentuknya, ya, dan seterusnya, ketika itulah Al-Hafidh yang menjaga kita, Allah akan tinggalkan kita. Ketika itulah kita akan mendapatkan pahitnya ditinggalkan Allah Rabbul Alamin. Subhanallah. Naam. وقد عرفت أنك تحرم ولاء ربك إذا تركت المأمور وركبت المحظور كما أنك منصور بحفظك الله في أمره ونهيه فعاد الأصل إلى العلم لأنه لا يعرف الأمر والنهي إلا به. لطيفة. Hasbuka. وقد عرفت, engkau tahu sekali, kau paham. Annaka tuhram wala rabbik, engkau tak akan mungkin dapat bantuan Tuhanmu. Idza taraktal ma'mur, ketika kau tinggalkan, kau abaikan perintah-perintahnya. Kira-kira malam tahun baru ada enggak kaum muslimin yang tak salat subuh? Ada enggak? Kira-kira menurut antum ada enggak? Banyak apa sedikit? Mana lebih banyak yang salat subuh atau yang tak salat subuh kaum muslimin malam tahun baru? Yang tak salat subuh. Bahkan bukan malam tahun baru, setiap malam. Subhanallah. Kemudian nanti rame-rame kumpul di jalan teriak-teriak jihad. Mungkin. Hayya 'alas shalah, sibuk. Tak diindahkan masjid, sibuk. Teriak-teriak dengan yel-yel bawa mana-mana. Subhanallah, khilafah, jihad, taghut. Subhanallah. Akhwat-akhwat yang mulus-mulus tu jadi terbakar kulit mereka semua dikeluarkan. Jalan-jalan, mau jadi apa akhwat-akhwat itu? Subhanallah. Pulang ke rumah, ya, tak ada makanan. Kenapa? Semuanya keluar ke jalan-jalan, tumpah. Subhanallah. Ikhwan, kemuliaan tak akan dapatkan dengan jalan-jalan yang salah. Kemuliaan yang dapatkan dengan ilmu. Subhanallah. Ya. Kata beliau, jika waqad arafta, engkau benar-benar mengetahui, engkau tak akan mungkin dapat bantuan Allah tatkala kau tinggalkan perintah-perintahnya, tatkala engkau kerjakan larangan-larangannya. Ya. Kama annaka mansurun bihifdzika Allahu fi amri. Sebagaimana engkau harus paham, engkau akan dimenangkan ketika kau jaga perintah Allah. Wa nahi, kau jaga larangannya. Fa'adal aslul ilmi, maka hal ini tentunya membutuhkan ilmu. Lianna la yu'raful amru wan nahyu illa bih, karena kita tak pernah kenal mana perintah mana larangan kecuali dengan ilmu. Orang banyak terjebak dalam riba karena enggak tahu.
Datang orang-orang ke pasar-pasar bawa uang. Koperasi, Dik. Perlu tambahan uang, Dik. Nih. Bayar sekian persen bunganya tiap hari. Banyak orang nggak tahu. Di mana-mana bahkan dalam bentuk baliho-baliho besar, butuh dana cepat, jaminkan BPKB Anda di lembaga keuangan ini, ya, di lembaga keuangan itu. Ini tak malu tuh orang. Kadang-kadang hubungi kontak person, nama-nama orang Islam pula dibuatnya Syamsuddin. Subhanallah. Namanya Syamsuddin, namanya Imaduddin, yang menegakkan agama, matahari agama, dia yang menggelapkan agama ini. Subhanallah. Ya, rumah-rumah, masa banyak cerita lah kok bercerita tentang khilafah, jihad. Rumahnya aja masih riba, motornya masih riba. Subhanallah. Ya, gak usah cerita sok-sok mau menang. Kembali dulu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Salatnya enggak 5 waktu, mungkin 3, mungkin 2. Gimana mau menang? Mungkin seminggu sekali dia salat. Subhanallah. Kalaupun salat mungkin di rumah, bukan salat di masjid. Bagaimana mungkin akan dimenangkan? Orang yang tak peduli disuruh hayya 'alas shalah, bagaimana akan mendapatkan berikutnya hayya 'alal falah? Yang tak peduli hayya 'alas shalah, mari salat, tak akan mungkin mendapatkan hayya 'alal falah. Mari memperoleh kemenangan. Kemenangan dari sini bermula. Salat. Jamaah, masjid. Kalau wallahi masjid-masjid kaum muslimin dimakmurkan dengan majlis-majlis ilmu semacam ini, wallahi cepat terwujud apa yang kita impikan. Subhanallah. Tak akan mungkin menang orang kafir, kan mustahil. Karena kita ajarkan nih wala, nih barok, loyal pada orang-orang mukmin. Ini kita masih aneh rasanya, masih 40 sekian persen suara untuk orang kafir. Walaupun kalah tapi tidak telak, kalah tipis. Ya Allah, siapa yang milihnya itu? Apakah hantu, jin, dedemit? Yang milihnya kaum muslimin. Kok bisa? Ya, karena tak ada ilmu. Karena tersebarnya ya syaitan-syaitan bergentayangan dalam bentuk manusia yang mengkaburkan dalil, mengkaburkan ayat, memutarbalikkan tafsir. Subhanallah. Malu kita di negeri martis kaum muslimin menang orang kafir. Malu semalu-malunya. Allahu Akbar. Jadi semuanya kembali kepada ilmu, karena dengan ilmu itulah kita dapat mengenal perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Latifah. An Zubair bin Adi qala dakhalna ala Anas bin Malik qala fashakawna ilaihi ma talqa min al-hajjaj ma nalqa min al-hajjaj faqala ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tu hada min nabiyyikum. Latifah. Perbincangan, ya. Anas Zubair bin Adi, dari Zubair bin Adi qala, dia berkata, dakhalna ala Anas, kami pernah masuk menemui Anas bin Malik qala, kami pun berkata, syakauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj, kami melaporkan kepada Anas bin Malik apa yang kami dapat dari kezaliman gubernur yang bernama Al-Hajjaj. Faqala, maka berkatalah ketika itu Anas bin Malik, ma min amin, tak akan pernah ada suatu tahun, illa walladhi ba'dahu, kecuali tahun setelahnya, syarrun minhu, lebih jelek daripada tahun sebelumnya, hatta talqaw rabbakum, begitulah seterusnya sampai kalian berjumpa Tuhan kalian. Sami'tu hadza min nabiyikum, ini ku dengar langsung dari nabi kalian. Kita harus bersabar, semakin ke depan tahun semakin jelek perangai penghuninya, ya, ahli zaman tersebut. Itu telah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kejelekan itu jemaah sekalian karena semakin berkurangnya ilmu. Bahkan nanti ketika telah Allah cabut ilmu, tak ada lagi ilmu, maka kejelekan merajalela, orang berzina di mana-mana, tak ada lagi yang mengingkari dan seterusnya. Subhanallah. Ya.
Kata Anas, ini ku dengar dari Nabi kalian. Naam. قال ابن حجر وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير وقد استهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا والزمان الذي فيه صحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني وهو في الصحيحين. قال ابن حجر berkata وقد استشكل هذا الإطلاق. Hal ini yakni ungkapan Anas dari Nabi setiap zaman itu pasti lebih jelek zaman yang datang setelahnya daripada sebelumnya. Kalimat ini terkadang menjadi muskil, sulit dipahami ya oleh sebagian orang. Ma'anna ba'd al-azminah takunu fi syarri dun allati qablah. Karena realitanya sebagian tahun-tahun itu ya terkadang dapat dikatakan tahun sebelumnya lebih jelek daripada tahun setelahnya. Ya, walau lam yakun fi dzalika illa zaman Umar bin Abdul Aziz. Contohnya adalah zaman Umar bin Abdul Aziz. Wa huwa ba'da zaman Hajjaj. Umar bin Abdul Aziz itu masanya adalah masa setelah Hajjaj. Dan orang semua sepakat zaman Umar adalah zaman keemasan dinasti Bani Umayyah. Setelah masa Hajjaj, Hajjaj memenuhi dengan kezaliman, Umar memenuhi dengan keadilan. Wa qad biyasir. Antara Hajjaj dengan Umar ada rentang waktu yang tak begitu panjang. Yang jelas lebih dahulu Hajjaj baru Umar, padahal dikatakan dari hadis Anas tadi setiap datang zaman lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Bagaimana hadis ini memahaminya? Ya. Wa qad istihara al-khairu alladhi kana fi zaman Umar bin Abdul Aziz. Karena telah tersebar berita-berita bagaimana indahnya pada zaman Umar bin Abdul Aziz, padahal dia zaman setelah zaman Hajjaj. Wa ajaba ba'dhum, sebagian ulama menjawab menjelaskan perkataan Nabi tersebut. Annal murada bit tafdhilu majmu'il asri ala majmu'il asri. Yang diinginkan dengan mengatakan zaman yang sebelumnya lebih utama daripada zaman berikutnya secara umum, bukan secara khusus. Secara umum. Fa inna asal Hajjaj, karena pada masa Hajjaj itu meskipun dia penuhi dengan kezaliman, kana fihi katsirun minas sahabah. Pada zaman Hajjaj itu masih banyak sahabat-sahabat yang hidup. Masih ada Ibnu Abbas. Ya, masih ada Ibnu Umar dan masih banyak lain-lain. Abu Hurairah dan seterusnya. Ya, fil ahya, mereka masih hidup. Wa fi asri Umar bin Abdul Aziz inqaradu, pada masa Umar tak ada lagi sahabat. Maka tentunya lah secara umum zaman yang ada padanya sahabat lebih utama daripada zaman tak ada lagi sahabat. Karena mereka adalah murid-murid Rasulullah, mereka lihat wahyu turun, mereka lihat Jibril, mereka tahu kenapa ayat turun, di mana ayat turun, bagaimana ayat turun. Mereka yang paling pasti dalam berbahasa Arab, mereka yang paling baik hatinya, mereka yang dapat rekomendasi daripada Allah, daripada Rasulnya, dalam Quran, dalam Sunnah. Ya, pada masa Umar bin Abdul Aziz tak ada lagi sahabat yang hidup. Tentunya zaman yang ada pada sahabat lebih utama daripada zaman yang tak ada pada sahabat. Ya. Wa zamanul ladzi fi sahabati khair min az-zaman alladzi ba'dahu. Tentunya yang ada sahabat yang lebih utama daripada zaman datang setelahnya. Liqaulihi, karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Wa huwa fi sahihain, dan ini terdapat dalam sahihain. 2 menit lagi. Qara. Thumma qala ثم وجدت ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد التصريح بالمراد وهو أولى بالابتداع وهو أولى بالاتباع فأخرج يعقوب بن شيبة
من طريق الحارث بن أسيرة عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. ثم قال, kemudian ya beliau berkata, thumma wajadtu an Abdullah bin Mas'ud at-tasrih bil murad. Ternyata aku dapati perkataan Ibnu Mas'ud membenarkan apa yang kukatakan ini. Bahwasanya maksud zaman itu yang sebelumnya lebih utama secara umum, bukan secara khusus. Karena sebagian penguasa mungkin lebih baik yang datang setelahnya daripada penguasa sebelumnya. Mungkin sebagian orang ada yang lebih alim dalam sisi ilmunya dibandingkan zaman sebelumnya, tapi bukan ini dimaksudkan secara umum. Wa huwa aula bil ittiba, dan ini harus lebih diikutin. Fa akhraja Yaqub bin Syaibah min tariq al-Harits bin Husairah an Zaid bin Wahab. Dikeluarkan dengan jalurnya oleh Yaqub bin Syaibah, ya, ujungnya dari Zaid bin Wahab. Dia berkata, sami'tu Abdullah yaqulu, aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, la ya'ti alaikum zamanun, la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa syarrun min al-yaumil ladzi qablah. Tak akan pernah datang pada kalian suatu hari kecuali hari yang sebelumnya itu lebih baik daripada hari setelahnya. Hari ini lebih baik daripada hari besok. Hari besok lebih baik daripada hari lusa. Begitulah seterusnya. Hatta taquma sa'ah, sampai datang kiamat. Itulah hari yang paling jelek. Nabi yang mengatakan, ya, tak akan pernah terjadi kiamat kecuali dalam masa orang yang paling jelek. Lastu a'ni rakha'an minal 'aishi yusibu. Yang kumaksudkan dengan kebaikan ini bukanlah maknanya dari sisi materi, dari sisi kelapangan hidup. Karena orang-orang sekarang lebih lapang hidupnya daripada orang-orang dulu. Dahulu mereka tak kenal AC, mereka tak kenal kendaraan, tak kenal pesawat. Lebih lapang, bukan ini standarnya. Wala malan yufidu, bukan dari sisi harta yang lebih banyak. Karena sebagian zaman harta lebih melimpah daripada zaman sebelumnya. Walakin la ya'ti alaikum yaumun illa wa huwa aqallu ilman. Tapi tak akan ada datang satu hari kecuali ilmu berkurang. Minal yaumil ladzi madha qablah, dibandingkan tahun sebelumnya atau hari sebelumnya. Semakin ke belakang ilmu semakin berkurang, orang tak tahu lagi agama. Sekarang sudah banyak orang tak tahu tauhid yang dibawa Rasul itu apa. Tak tahu orang ibadah yang diajarkan Nabi itu apa, tak tahu. Subhanallah, tak tahu muamalah yang diajarkan Nabi, tak tahu akhlak, tak tahu adab, tak tahu. Semakin esok datang semakin hilang ilmu. Subhanallah. Ya. Kenapa? Walakin la yati alaikum yauman illa wa huwa aqallu ilman min alladhi madha qablah. Setiap datang hari akan lebih sedikit ilmu yang ada padanya dibandingkan hari sebelumnya. Fa idza dhahaba al ulama ustawan nas. Ketika ulama hilang, dengan wafatnya para ulama, maka manusia tak ada lagi beda, samalah semua mereka setingkat. Ulama telah meninggal. Fala ya'muruna bil ma'ruf, tak tahu lagi orang bagaimana mengajak orang kepada perbuatan ma'ruf. Ya, wala yanhauna 'anil munkar, tak tahu lagi orang bagaimana mencegah daripada perbuatan mungkar. Fa inda dzalika yahlikun. Ketika itulah mereka binasa. Ya, kalau antum ingkari orang keluar tahun baru dibilang antum gila. Subhanallah, gila kau. Ini kan milik semua umat. Bukan kau terlampau fanatik kau dalam agama kau ini. Subhanallah. Kita bilang, akhi, tak boleh riba. Gila. Dari mana kau dapat uang? Gimana kau mau kaya? Pokoknya banyak lagi tadi bilang gila. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.